Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Madrasah PowerPoint. Nah, kali ini kita akan belajar satu tips dan trik gimana caranya kita bikin desain ataupun bikin slide untuk ada 4 kategori ataupun 4 pilihan. Dalam hal ini kita akan bikinnya yang studi kasus analisis SWOT ya. Kalau teman-teman tahu atau pernah belajar tentang analisis SWOT, itu kan terdiri dari empat kata ya, atau 4 istilah. Ada S, W, O, dan T. S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, kemudian O-nya opportunity atau peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, ini yang biasanya dilakuin sama saya juga dulu ketika belum belajar tentang PowerPoint. Kita biasanya bikin list ya, entah itu mungkin kalau dalam hal ini bisa SWOT analisis, atau mungkin di studi kasus yang lain kalau kita mau bikin list, entah itu mungkin masalah atau mungkin analisis yang terdiri dari 4 bagian atau 3 bagian, atau intinya lebih dari 2 ya, minimal 3 bagian. Kita biasa bikin list kayak gini. Ini adalah contoh pertama yang biasanya kita bikin ya. Jadi kita bisa ketik, kita tulis judulnya dulu, habis itu kita ketik kayak begini ya, strength, kemudian weakness ya, kemudian opportunity, dan yang keempat threat ya. Dari sini kemudian kita turunkan ya, biasanya kita detailkan untuk masing-masing itu apa, strengthnya apa. Kalau ada 3 poin, maka kita biasanya bisa tulis 3 poin, weaknessnya apa, misalkan ada 2 poin atau 3 poin, kita bisa tulis, dan seterusnya. Nah, ini yang biasanya kita lakuin. Ini adalah contoh yang pertama, dan dulu juga pernah saya lakuin kayak begini ya. Dan ya, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, teman-teman nanti bisa lihat, ini adalah cara yang pertama yang sangat tidak direkomendasikan. Nanti ada cara yang kedua dan ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga yang paling direkomendasikan, dan ini setelah saya belajar mendalami PowerPoint, ini yang biasa saya lakukan. Baik itu mungkin kalau dalam hal ini kan ada 4 bagian, kalau ada 3 bagian biasa juga saya buat seperti ini ya. Dan ini cenderung menonjolkan sisi visualitas yang oke, kemudian visualisasi yang oke, dari sisi keterbacaan juga oke, enak dilihat, dari estetika juga asyik gitu ya kalau untuk audiensnya. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Nah, ini adalah cara yang pertama yang biasanya dilakuin. Oke, kayak gini. Nah, ini kan ya, jadi kita tulis semuanya. Nah, ini adalah cara paling umum banget gitu ya untuk yang masih baru pakai PowerPoint. Nah, oke, kita lanjut ke cara yang kedua nih. Nah, cara yang kedua, karena mungkin udah tahu tentang smart art ya, kita bisa pakai smart art ini, dan kalau tipenya adalah ada 4 bagian, maka kita bisa bikin pakai yang kategori list ya. Karena di smart art ini kan ada banyak, misalkan saya pakai yang list. Nah, misalkan yang kayak gini ya, kita ambil yang bagian ini, terus kalau ada 4 maka kita enter, kita tambahin ya, langsung kita ketik di sini misalnya strengthnya apa, habis itu weaknessnya, lanjut ke opportunity, dan yang terakhir adalah threatnya atau ancamannya. Nah, ini kita bisa bikin bagian-bagiannya. Habis itu kita tulis rinciannya ya, strength pertama apa, strength kedua apa, weakness pertama apa, weakness kedua apa, opportunity-nya apa, dan seterusnya sampai ke bagian ancaman gitu ya. Dan habis ini biasanya kita ya sedikit bikin warna yang berbeda supaya lebih menarik ya kan. Kemudian setelah itu biasanya kita bikin fontnya yang berbeda supaya nggak bawaan dari PowerPoint itu Calibri ya. Itu paling ya
Itu yang biasa kita lakuin. Ini adalah tipe yang kedua ya. Ada yang mungkin masih ngelakuin kayak gini, oke, gak masalah. Nanti kita lihat cara yang ketiga, cara yang paling direkomendasikan, dan ini bisa teman-teman pelajari dan gampang banget gitu ya. Nah, ini biasanya kita akan atur ya, dan mungkin setelah ini tambahannya kita pilih ya desainnya ataupun tema dari slide-nya ya, kita tambahin supaya nggak default banget gitu ya, nggak biasa banget. Kita misalkan contohnya pilih yang pilih yang misalkan yang ini gitu ya, atau yang yang ini. Oke. Nah, ini yang biasanya kita lakukan kan ya. Ini yang bisa kita lakukan dan sangat sederhana ya. Ini masih mending dibandingkan dengan cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu benar-benar ya, secara estetikanya kayaknya mungkin kalau dari skala 0 sampai 10 itu 1 gitu ya. Tapi masih bisa sampai pesannya, mungkin masih bisa. Nah, ini dia cara yang ketiga teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi di sini kita akan bagi kanvas slide-nya menjadi 4 bagian dulu secara vertikal. Oke. Jadi kita akan bagi secara vertikal. Nah, kalau teman-teman pernah nonton video saya terkait dengan ruler atau guide, nah teman-teman bisa langsung pelajari di sana. Jadi sederhananya kita bisa buat alat bantu di bagian guide ini, jadi vertical guide kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Oke, habis itu kita insert shape kotak kayak gini vertikal, lalu kita duplicate ya. Caranya dengan tekan Ctrl Shift dan tarik ke kanan ya, maka akan terduplikasi shape dengan bentuk yang sama dan tergesernya secara lurus. Itu bedanya kalau pakai shift. Nah, kayak gini ya, kita coba rapiin sampai benar-benar terbagi. Kita habis itu pilih warnanya. Jadi untuk temanya ataupun coloringnya kita akan buat seperti ini. Nah, kita langsung bisa pilih yang satu garis ya. Jadi ini satu garis kita akan pilih. Bisa aja dibikin warnanya yang multi atau polikromatik ya, atau banyak warna, tapi ini saya pilihnya yang satu gradasi warna dari biru gitu ya. Nah, ini kalau di sini teman-teman bisa pilih ke warnanya, jadi nanti hasilnya kayak begini. Jadi warna yang satu garis ya dalam pilihan warnanya. Oke. Nah, habis itu kita akan pilih ke text box untuk bikin huruf S ya, inisial dari strength. Oke, kita akan ubah fontnya ke Montserrat. Ini font yang paling umum dipakai selain Lato, selain Roboto ya. Montserrat ini salah satu font favorit yang juga biasa dipakai oleh para desainer. Dia punya personal use dan juga commercial use, artinya bisa dipakai untuk kepentingan jual beli ataupun kita kalau bikin desain yang nantinya itu dijual gitu ya. Oke, kayak begini kita perbesar. Habis itu kita duplikat lagi. Kita duplikat ke sebelah kanan, kita duplikat lagi satu lagi. Oke, nah ini ada kelihatan ya arah bantu atau garis bantunya tuh, jadi supaya pas betul-betul secara center untuk di shape yang vertikal ini gitu ya.
S-nya di tengah-tengah, Y-nya di tengah-tengah, O-nya di tengah-tengah, dan T-nya. Nah, habis ini kita akan coba tambahkan untuk bagian teks di bawahnya. Oke, kita akan edit teks. Oke, ini langsung aja kita bikin yang defaultnya kayak begini. Kayak warna fontnya kita ganti jadi warna putih. Jadi ini kondisional ya, kalau misalnya untuk warna gelap ya warna untuk fontnya kita pakai warna yang putih ya. Kalau misalkan terang bisa pakai warna hitam ya secara defaultnya, atau misalkan pakai warna yang lain, tergantung dari backgroundnya warna apa. Oke, kita duplikat lagi ke kanan, sama ya caranya, tekan Ctrl, habis itu Shift dan geser. Oke, nah ini udah kayak gini juga udah cukup oke ya. Tapi kita coba bedakan lagi warnanya. Jadi untuk bisa membuat seseorang itu bisa, oh ya sebelum itu kita ini dulu deh, kita bikin istilah panjang dari clue atau huruf S ini adalah strength. Kita buat di bawahnya supaya menjadi penjelas ya, kayak begini. Oke, nah ini kita coba dikasih warnanya adalah warna kuning ya, warna kuning. Nanti huruf W, O, dan T juga kita kasih warna yang berbeda. Oke, nah supaya apa? Supaya jelas ataupun beda gitu ya. Jadi dalam visual, kalau kita punya ibaratnya ya struktur warnanya itu, kita juga bisa atau harus pertimbangkan juga supaya memudahkan mata melihat. Nah, jadi warna yang kita pilih juga bukan hanya sekedarnya, bahwa warna juga memberikan arti ya, minimal ini menjadi pembeda. Kalau dalam slide kali ini kita bikin analisis SWOT dengan ada 4 bagian atau 4 istilah, maka kita bikin yang berbeda ya. Oke, kayak gini kita cari pilih yang kontras ya, jadi di mata juga enak dilihatnya. Oke, kita warna merah, nggak masalah, kita merah weakness ya. Nah, weakness karena tentang kelemahan, kita pilih warna merah. Untuk yang ininya kita kasih warna ini ngambil dari warna warna biru ya. Kemudian ini untuk yang threat-nya, ancaman, kita pilih warna ini. Oke, untuk penjelasnya kita buat warna yang sama dengan di atas. Nah, oke teman-teman, ini udah makin cakep ya. Jadi SWOT. Nah, sebenarnya teman-teman bisa tambahin juga, nanti bisa ditambahin shape bulat di S-nya gitu ya, atau mungkin nanti ditambahin gambar ya di backgroundnya ya, overlay kayak gitu ya. Jadi atau di icon, ditambahin icon juga boleh. Nah, tapi kali ini kita bikin yang sepertinya dulu nih, kita kasih judulnya SWOT Analysis. Nah, kayak begini, kita kasih warna putih, kita perbesar. Ups, terlalu mepet ya. Nanti kita coba turunin ya, yang bagian SWOT nya kita turunin. Kita kasih outline hurufnya. Oke, nah ini kayaknya perlu kita turunin. Oh ya, kita tambahin ini dulu deh, kita tambahin. Nah, ini kita tambahin untuk mempercantik ini, kita tambahin segitiga triangle. Ini menunjuk ke kanan, terus kita putar ya tadi ya, kita putar, kita posisiin di sini, dan kita pilih warnanya warna yang sama dengan warna background dari bagian strength. Nah, kayak gini kita pasin biar nutup
Nah, habis ini kita duplikat aja ke bagian kanan, juga kita atur warnanya supaya sama kayak warna background dari huruf W nya, terus O nya juga kita buat sama, kita kasih penanda ya. Oke, ini yang mana ya? Sebelah kiri kayaknya ini. Nah, ini nih. Oke, udah sama ya. Nah, ini juga kita buat sama, jadi oke, udah ada semakin estetik ya. Nah, kayak gini. Nanti kita akan grouping ya, kita buat sekalian animasinya ya teman-teman ya. Ini animasinya kita buat animasi morph. Teman-teman kalau mau memperdalam terkait morph, ada juga di video saya yang lain. Nah, kayak gini. Jadi kalau buat tampilan udah oke. Nah, kita turunin dulu bagian ininya nih, supaya nggak terlalu mepet sama judul. Kita grouping kayak gini, kayak semuanya kita grouping jadi 4 bagian yang ada di dalam slide ini. Kita grouping yang ini juga. Nah, oke, kayak gini. Judulnya kita tampilin ya. Nanti kita tampilkan. Nah, kita send backward dulu. Oke, habis itu baru kita duplicate teman-teman. Sorry, jadi setelah di grouping baru kita duplikasi. Jadi supaya sama ya, poinnya adalah slide yang mau kita bikin transisinya tuh harus sama, terutama di bagian ini harus menjadi satu bagian dulu. Kalau tadi kan kita duplicate, habis itu kita edit jadi groupingnya setelah terpisah, sedangkan yang slide yang keduanya itu belum di grouping atau belum dijadiin satu grup gitu. Oke ya, nah kayak begini. Oke, persis ya kayak yang tadi teman-teman. Jadi langsung kita geser ke sebelah kiri supaya apa? Supaya ini skenernya adalah belum terlihat ada di dalam slide utama ataupun slide yang muncul. Jadi kita geser dulu ke sebelah kiri. Nah, baru nanti kayak gini lagi tuh, set ke kanannya. Ini kita tadi yang paling kiri kita buat yang paling di depan. Oke, ini kita geser. Nah, ini kita geser ke depan, saudara-saudara. Oke. Kita ubah fontnya, kita coba preview dulu. Oke. Udah cocok. Kita ganti warna fontnya. Nah, baru kita non, yang slide yang kedua baru kita bikin morph. Set. Nah, sudah jadi. Oh, di bagian segitiganya. Oh, tadi belum muncul, kita buat. Nah, ini segitiganya kita naikin lagi. Oke, sip. Kita geser. Nah, cakep ya, udah jadi teman-teman. Oke, ya, nah ini kita bikin animasinya, namanya animasi morph. Ini adanya di, kalau salah mulai 2019 ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengaplikasian kita buat slide yang terdiri dari 4 bagian dengan skema kita buat vertikal ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.